Iya, langsung saja kita ke informasi hot news yang pertama, pemirsa. Amerika Serikat memutuskan untuk menempatkan senjata hypersonic di wilayah Australia pasca latihan militer antara Washington dan Canberra pada bulan Juli lalu. Dalam laporan Newsweek, senjata yang ditempatkan adalah senjata hypersonic jarak jauh atau long range hypersonic weapon dalam latihan Talisman Saber 2025. Sistem LRHW yang dijuluki Dark Eagle mampu melakukan serangan presisi pada jarak jauh, memanfaatkan kecepatan hipersonik. Laksamana Samuel J. Paparo, Komandan Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat menyatakan dalam siaran persnya bahwa penempatan ini membuktikan kemampuan Angkatan Darat untuk mengerahkan, menempatkan dan melatih komando dan kontrol atas kemampuan canggih di lokasi-lokasi strategis di seluruh wilayah. Perkembangan ini terjadi di tengah persaingan sengit antara AS, China dan Rusia dalam perlombaan senjata hypersonic. Meskipun AS tertinggal di belakang dua negara lainnya dalam hal kesepakatan pengembangan, langkah-langkah baru di bawah pemerintah yang baru menunjukkan minat yang diperbarui untuk mengejar ketertinggalan. Pengembangan senjata hypersonic telah menjadi prioritas utama bagi Pentagon dan Kongres. Permintaan anggaran Pentagon untuk peneliti hypersonic pada tahun fiskal 2025 adalah sebesar 6,9 miliar dolar AS. Kita ke informasi hot news berikutnya, perang saudara di Sudan semakin menjadi. Serangan paramiliter Sudan menewaskan sedikitnya 14 warga sipil yang mencoba melarikan diri dari kota yang terkepung di Darfur di akhir pekan kemarin. Perang saudara sudah pecah selama lebih dari 27 bulan di negeri itu. Pertempuran melibatkan tentara Sudan melawan pasukan dukungan cepat RSF, Emergency Lawyers, yang mendokumentasikan kekejaman dalam perang, mengatakan bahwa puluhan warga lainnya terluka dan sejumlah warga sipil ditahan. Peristiwa itu sendiri secara rinci terjadi di pinggiran kota Al-Fasher di wilayah Darfur Barat. PBB telah berulang kali memperingatkan tentang penderitaan ratusan ribu warga sipil yang terjebak di Al-Fasher tanpa bantuan apapun atau layanan apapun. Hal ini membuat negara itu berada dalam krisis pangan yang hebat. Sejak April 2023, perang antara tentara dan RSF telah menewaskan puluhan ribu orang. Perang memecah belah negara dan menciptakan apa yang disebut PBB sebagai krisis kelaparan dan pengungsian terbesar di dunia. Jika RSF berhasil merebut Al-Fasher, mereka akan menguasai seluruh wilayah barat Sudan yang sangat luas, mulai dari Darfur hingga sebagian besar wilayah selatan negara itu. Kita ke informasi komoditas, pemirsa. Lagi-lagi harga emas melesat kembali ke level psikologis 3.300 per dolar Amerika Serikat per troy ounce. Harga emas melanjutkan kenaikan di tengah ekspektasi pemangkasan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve. Pekan lalu data menunjukkan bahwa pertumbuhan lapangan kerja AS lebih lemah dari perkiraan pada Juli, sementara jumlah penggajian non-pertanian atau NFP untuk 2 bulan sebelumnya direvisi turun sebesar 258 ribu pekerjaan, menunjukkan penurunan tajam dalam kondisi pasar tenaga kerja. Selain itu, tolak ukur pilihan The Fed, data inflasi PCE AS, meningkat 0,3% pada bulan Juni setelah kenaikan 0,2% yang direvisi naik pada bulan Mei karena tarif mulai menaikkan biaya beberapa barang. Menurut perangkat CME FedWatch, para pedagang sekarang melihat peluang penurunan suku bunga pada bulan September sebesar 87,8%, naik dari lebih 63% seminggu yang lalu. Emas batangan biasanya berkinerja baik dalam lingkungan suku bunga rendah dan dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi. Sementara itu, tarif yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump pekan lalu terhadap sejumlah negara kemungkinan akan tetap berlaku alih-alih dipotong sebagai bagian dari negosiasi yang berkelanjutan, menurut perwakilan dagang Jameson Greer dalam komentar yang disiarkan pada hari Minggu. Ya, hari ini 5 Agustus 2025, durasi waktu di bumi akan sedikit lebih singkat dari biasanya. Penyebabnya rotasi bumi sedang mengalami percepatan dan ini bukan kebetulan. Ada 3 tanggal istimewa tahun ini di mana hari berlangsung lebih pendek dari biasanya.
Dua lainnya kita sudah lewati, 9 Juli, 22 Juli, dan hari ini 5 Agustus. Pada ketiga hari tersebut, posisi bulan berada jauh di garis khatulistiwa bumi sehingga mempengaruhi gaya tarik-menarik gravitasi dan menyebabkan bumi berputar sedikit lebih cepat. Imbasnya panjang hari akan berkurang antara 1,3 hingga 1,5 milidetik. Angka memang sangat kecil dan tidak akan mengubah jam digital di tangan kita. Namun secara ilmiah ini tetap sebuah perubahan yang signifikan dan terus dipantau oleh lembaga internasional seperti International Earth Rotation and Reference System Service. Perubahan ini memang tidak akan terasa langsung, namun dalam skala astronomi dan waktu panjang efeknya ini cukup signifikan. Jika selisih panjang hari terus bertambah hingga mencapai lebih dari 0,9 detik, maka sistem waktu dunia bisa terdampak dan perlu penyesuaian berupa detik kabisat untuk menjaga sinkronisasi waktu.